Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, salam seduluran. Oke sobat, di video kali ini saya ingin berbagi tips pada kalian, yaitu 3 faktor penting di mana belum banyak diketahui oleh pedagang keliling manapun. Jadi mungkin yang tahu hanya sebagian saja, namun sebagian masih banyak yang belum mengetahuinya. Dimana saya saya masih melihat dari teman-teman kita yang jualan keliling itu, ternyata mereka belum memahami 3 hal tersebut. Padahal ini sangat penting ya. Sekaligus saya ingin menjawab dari beberapa komentar, dan juga ada yang bertanya melalui via WhatsApp tentang apa sih tipsnya agar sayur kita itu jualannya tetap laris setiap hari dan pelanggan itu tetap senang berbelanja. Jadi bisa dibilang konsumen itu bisa dikatakan tuh nyaman berbelanja pada kita. Sebenarnya tipsnya ada 3, dan saya juga pernah membahasnya di video-video sebelumnya, namun masih banyak mungkin dari mereka itu menonton video yang saya jelaskan itu tidak full, jadi mereka mungkin hanya setengah-setengah memahaminya. Jadi pada hal-hal tersebut mereka langsung menanggapi secara singkat gitu aja. Untuk di video kali ini saya minta kalian simak baik-baik tiga hal yang sangat penting dalam dunia dagang. Oke, kita langsung ke pembahasan masalah pokoknya. Jadi pokok pertama itu adalah disiplin di waktu. Jadi mohon maaf, saya juga masih belajar di sini karena saya masih sering teledor di masalah waktu. Jadi bisa dikatakan saya belum bisa disiplin juga. Di sini nggak ada salahnya saya juga mengingatkan pada kalian semua, disiplin waktu itu sangatlah penting. Jadi konsumen sama pelanggan itu menandai kita itu dari waktunya. Seperti contoh, pedagang A itu datangnya jam berapa, pedagang B itu datangnya jam berapa, dan pedagang C itu datangnya jam berapa. Jadi dari situ semuanya terjadwal. Konsumen itu bisa tahu jadwal kita itu jam berapa. Jadi konsumen untuk setiap pedagang itu pasti akan menandai dari jadwal-jadwal waktu tersebut. Dan selain itu bisa dikatakan supaya konsumen kita itu tidak bingung saat ingin berbelanja dan saat menunggu kita di waktu tersebut yang sudah terjadwal. Jadi konsumen itu harus tahu jadwal kita itu paling awal jam berapa, terlambatnya itu jam berapa. Jadi itu harus dikatakan pada konsumen kita. Pokok yang kedua adalah sportif. Jadi di sini kita pedagang harus bisa bersikap sportif. Bukan asal kita jualan, bukan asal kita asal barang kita laku, enggak. Kita harus bersikap sportif terhadap konsumen kita. Seperti contoh, jika kita datangnya sudah di tempat terlambat, maka kita harus katakan bahwa kita akan terlambat datang. Entah itu bisa telepon, bisa SMS, atau bisa WA terhadap konsumen kita. Dan ketika di saat kita mau libur pun, kita juga harus kasih tahu pada konsumen, entah misalnya besok kita libur, maka untuk sehari ini kita harus kasih tahu pada konsumen kita bahwa besok kita libur, supaya mereka tidak menunggu-nunggu ingin belanja. Dan yang kedua, mungkin mereka bisa berbelanja double sekaligus untuk hari besok. Dan di sini yang ketiga adalah pelayanan. Jadi pelayanan itu penting. Kenapa? Karena saya pernah mendapati beberapa dari teman kita yang terkadang pelayanannya itu kurang memuaskan pada konsumen.
Jadi dia terkadang juga menampakkan sebuah raut wajah yang mungkin terbilang kurang menyenangkan, atau kata kasarnya itu songong. Jadi terkadang hal seperti itu akan menyebabkan konsumen kita itu menjadi sungkan, ragu, malu, dan mungkin kurang enak untuk dirinya, kurang pas untuk dirinya untuk berbelanja lagi pada kita. Jadi pelayanan yang dimaksud kita bisa menggunakan banyak cara. Misalnya salah satunya dari segi bercanda. Dan bercandanya pun itu terbatas. Bagi saya pribadi, bercanda itu bagi saya itu hanya sebatas dari lisan saja. Jangan sampai bermain fisik, karena itu tidak sopan, bisa dikatakan itu melanggar etika juga, dan bisa dikatakan itu akhlaknya itu kurang. Jadi bercanda melalui lisan, entah yang di model apa, selama bercandaan itu tergolong positif, itu sah-sah saja bagi kita. Bagi konsumen pun juga kita harus melihat konsumen mana yang sekiranya bisa diajak bercanda, karena terkadang ada konsumen juga yang tidak mau diajak bercanda. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian ya. Jadi sebenarnya tidak ada trik ataupun tips, cukup ketika hal tersebut diterapkan, insya Allah dagangannya akan lancar, konsumennya juga akan lebih senang. Jadi hanya itu yang saya lakukan selama 16 tahun, bahkan sampai sekarang. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga atas dukungannya. Saya doakan mudah-mudahan selalu lancar usaha dan juga rezekinya, serta orangnya selalu diberi kesehatan dan dijauhi dari segala macam penyakit yang mungkin hari ini masih melanda negeri kita. Oke, selamat beraktivitas untuk semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.